anderer Nationen, mit denen ich mich verabreden möchte, mit denen wir uns 우리 선수들이 지금까지 준비를 잘 해왔고 또 Sejarah luar biasa, negara Asia gemparkan media asing tepat tadi malam. Begini pernyataan mengejutkan Ketua Federasi Sepak Bola Jerman Bernd Neuendorf dan pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik usai timnas Indonesia U17 berhasil kalahkan Jerman U17 di perebutan juara 3 Piala Dunia U17 2025 sampai bocorkan satu rahasia besar ini. Wah, benarkah? Ini baru super mantap. Rombongan timnas Indonesia U22 tiba di Thailand dengan selamat. Pelatih Indra Syafri bongkar kejutan super besar ini yang bikin rakyat Indonesia bahagia. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Pemain atlet timnas Indonesia ini resmi dapatkan hadiah super dahsyat dari pemerintah Republik Indonesia. Sampai katakan hal ini, wah, siapakah dia? Yuk saksikan video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk, buat kamu semua yang ngaku fans timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip langsung dari situs web Fiksi Garuda tepat hari ini, Piala Dunia U17 2025 telah menyaksikan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah turnamen ini. Timnas Indonesia U17 yang dipimpin oleh pelatih Nova Arianto berhasil meraih posisi ketiga setelah menundukkan Jerman U17 dengan skor telak 3-0. Dalam pertandingan perebutan juara 3 tersebut, gol-gol dari Evandra Florasta, 2 gol, dan Fadli Arbeto mengguncang dunia sepak bola. Sementara Indonesia tampil dengan strategi yang sangat terorganisir dan efektif. Bukan hanya para penggemar sepak bola Indonesia yang terkejut dengan hasil ini, tetapi juga para pengamat sepak bola internasional. Dua figur besar yang menyaksikan pertandingan ini dengan penuh perhatian adalah Ketua Federasi Sepak Bola Jerman DFB Bernd Neuendorf dan pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik. Kedua narasumber ini memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan, di mana mereka secara terbuka mengakui kehebatan taktik dan kualitas tim Indonesia yang tampil luar biasa. Bernd Neuendorf yang hadir langsung di Aspire Academy untuk menyaksikan pertandingan tersebut tidak dapat menyembunyikan rasa kaget dan kecewa atas kekalahan Jerman. Sebagai orang yang memimpin salah satu federasi sepak bola terbesar di dunia, Neuendorf tentunya berharap tim Jerman bisa meraih posisi yang lebih baik. Namun, ia tak segan-segan untuk memberikan pujian kepada tim Indonesia yang berhasil mengalahkan anak asuhnya. Saya ingin berbicara dengan jujur, ini adalah kekalahan yang sangat mengejutkan bagi kami. Kami datang dengan harapan tinggi, membawa tim yang penuh dengan talenta dan semangat. Tetapi, Indonesia justru menunjukkan permainan yang sangat cerdas dan efektif, ungkap Neuendorf dengan nada serius dan penuh pengakuan. Kami harus mengakui bahwa Indonesia bermain dengan kualitas yang menghancurkan. Mereka bukan hanya bertahan dengan sangat solid, tetapi juga sangat mematikan dalam serangan balik, ujarnya. Neuendorf mengakui bahwa Indonesia berhasil memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan sangat baik. Kami sadar bahwa Jerman selalu menjadi tim dengan penguasaan bola yang dominan, tetapi Indonesia tahu betul bagaimana mengatasi tekanan tersebut. Mereka memanfaatkan ruang dengan sangat efektif dan setiap gol yang mereka cetak merupakan hasil dari eksekusi yang sangat klinis, tambahnya. Ia kemudian menambahkan, gol pertama dari Evandra Florasta benar-benar menunjukkan kualitasnya. Tidak hanya dari segi teknik, tetapi juga ketenangan dalam penyelesaian akhir. Begitu juga dengan gol kedua yang menunjukkan kerjasama tim yang sangat terorganisir.
Kami sempat mencoba untuk membalikkan keadaan di babak kedua, tetapi serangan balik mereka begitu cepat dan mematikan. Itu bukan hanya tentang keberuntungan, tapi tentang persiapan yang matang, ujarnya lagi. Neuendorf juga memuji pelatih Indonesia, Nova Arianto, yang menurutnya sangat cerdas dalam membaca permainan. Taktik yang digunakan Nova Arianto sangat efektif. Formasi 3-4-3 yang diterapkan Indonesia memberikan mereka keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Mereka memanfaatkan kecepatan pemain-pemain sayap mereka dengan sangat baik. Dan ketika kami berusaha menekan, mereka justru menunjukkan kedewasaan dalam bermain, tambahnya dengan kagum. Meskipun ada beberapa keputusan kontroversial dari wasit yang dirasakan merugikan Jerman, Neuendorf tetap menyatakan bahwa hal itu bukan alasan dibalik kekalahan mereka. Tentu saja, kami merasa ada beberapa keputusan yang tidak menguntungkan kami, tapi pada akhirnya ini adalah sepak bola. Indonesia pantas meraih kemenangan ini. Mereka bermain dengan penuh percaya diri dan kualitas, katanya dengan nada tulus. Kami akan belajar dari kekalahan ini dan melakukan evaluasi besar-besaran, tutupnya. Sementara itu, di sisi lain, Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam yang juga menyaksikan pertandingan tersebut melalui layar kaca di Vietnam, memberikan apresiasi besar terhadap penampilan Indonesia. Sebagai pelatih yang memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai tim besar di Asia, Kim Sang-sik dengan cepat mengakui bahwa Indonesia telah menunjukkan kualitas permainan yang luar biasa. Bahkan mungkin jauh lebih baik dari yang diperkirakan banyak orang. Jujur, saya sangat terkesan dengan permainan Indonesia malam ini. Mereka bukan hanya bermain dengan penuh semangat, tetapi juga dengan sangat cerdas. Sebagai pelatih, saya bisa melihat bahwa Indonesia sudah mempersiapkan diri dengan sangat matang untuk pertandingan ini, kata Kim Sang-sik dengan penuh kekaguman. Apa yang membuat saya sangat terkesan adalah bagaimana mereka tetap tenang meskipun Jerman terus menekan. Indonesia tidak terburu-buru, mereka tetap fokus dan tidak panik, ujarnya tegas. Kim Sang-sik menyoroti kecepatan dan ketepatan serangan balik Indonesia yang sangat efektif dalam memecah pertahanan Jerman. Saya telah melatih tim muda selama bertahun-tahun dan saya bisa melihat bagaimana Indonesia memanfaatkan kelemahan lawan dengan sangat baik. Gol-gol yang mereka cetak bukanlah kebetulan. Setiap serangan mereka terlihat terkoordinasi dengan sangat baik. Ketika Evandra Florasta mencetak gol pertama, itu adalah hasil dari penguasaan bola yang cerdas dan keputusan yang tepat. Begitu juga gol kedua yang memperlihatkan ketajaman mereka dalam memanfaatkan ruang, tambahnya. Menurut Kim, kunci dari kemenangan Indonesia adalah mentalitas dan strategi yang dijalankan dengan sempurna. Kami sering melihat tim-tim besar terjatuh karena tidak bisa mengatasi tekanan, tetapi Indonesia mampu menghadapi situasi tersebut dengan sangat tenang. Mereka tidak tergesa-gesa meskipun di babak kedua Jerman terus berusaha menggempur. Itu adalah tanda bahwa mereka sudah siap mental dan fisik, tambah Kim. Pelatih asal Korea Selatan ini juga menilai bahwa Indonesia U17 telah menunjukkan kedewasaan yang jarang dimiliki oleh tim muda. Secara keseluruhan, saya bisa katakan bahwa Indonesia bukan hanya unggul dalam teknik, tetapi juga dalam pemahaman taktik dan keputusan yang dibuat di lapangan. Mereka tahu kapan harus bertahan dan kapan harus menyerang, dan mereka melakukannya dengan sangat baik, katanya lagi. Kim Sang-sik juga tidak ragu untuk mengakui bahwa Indonesia memiliki potensi besar di masa depan. Jika Indonesia terus menjaga kualitas ini dan memberikan dukungan yang tepat untuk pemain-pemain muda mereka, saya yakin tim ini bisa mencapai level yang lebih tinggi.
Mereka tidak hanya punya talenta, tetapi juga memiliki visi yang jelas dalam pengembangan tim. Ini adalah tim yang tidak bisa dianggap remeh lagi, tutupnya. Pernyataan jujur dari Bernd Neuendorf dan Kim Sang-sik menggambarkan betapa besar dampak dari kemenangan Indonesia U17 atas Jerman. Kedua figur ini yang mewakili negara dengan sejarah sepak bola yang sangat kuat secara terbuka mengakui kehebatan taktik dan kualitas pemain-pemain Indonesia. Sebuah pengakuan yang menunjukkan bahwa Indonesia kini mulai diperhitungkan di level internasional, bahkan oleh tim-tim yang sebelumnya dianggap jauh lebih superior. Kemenangan Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025 adalah hasil dari kerja keras, pengembangan yang cermat, dan semangat juang yang tinggi. Nova Arianto dengan pendekatannya yang matang dan disiplin telah membawa tim ini ke tingkat yang lebih tinggi. Dan kini seluruh dunia tahu bahwa Indonesia U17 bukan hanya sekadar tim yang patut dihormati, tetapi juga tim yang layak diperhitungkan dalam dunia sepak bola internasional. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Rombongan pemain timnas sepak bola SEA Games beserta official bertolak ke Thailand melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Indonesia sendiri baru akan bertanding pada 8 Desember mendatang menghadapi Filipina. Selain Filipina, Indonesia juga berada satu grup dengan Myanmar di grup C. Indonesia akan berjumpa Myanmar pada 12 Desember mendatang. Rombongan timnas sepak bola SEA Games sendiri terdiri atas 19 pemain, sementara 4 personel tambahan datang dari pemain diaspora seperti Ivar Jenner hingga Marcelino Ferdinand. Ya, alhamdulillah ya hari ini bismillah kita berangkat dengan pemain 19, nanti lusa akan ada 4 pemain yang akan bergabung langsung di Chiang Mai. Kita akan siapkan priorisasi sebaik mungkin. Semoga nanti di fase grup sampai saat sekarang masih 3 pertandingan kita bisa akan maksimal. Oleh sebab itu semua pelatih akan berusaha menyiapkan program yang baik nanti di Chiang Mai. Timnas Indonesia U22 resmi mengumumkan skuad untuk SEA Games 2025. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri telah mengumumkan daftar 23 pemain yang dibawa untuk SEA Games 2025. Hal itu diumumkan lewat media sosial Timnas Indonesia. Skuad ini merupakan kombinasi 23 pemain terbaik di tanah air dan sejumlah pemain diaspora yang berkarir di luar negeri. Para pemain diaspora yang dipilih meliputi bek Dion Marks, Ivar Jenner, Mauro Zylstra, dan Marcelino Ferdinand. Sementara nama-nama beken yang main di liga lokal ada Rafael Strijk, Jens Reven, Hoki Caraka, juga turut diboyong. Para pemain ini dipilih masuk skuad final setelah Timnas Indonesia U22 menjalani pemusatan latihan dan melakoni 2 laga uji coba melawan negara lain. Tim nasional sepak bola Indonesia akan melakoni fase grup bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura di grup C SEA Games 2025. Perhelatan ini akan dibuka pada 4 Desember dan 1 hari setelahnya Indonesia akan langsung menjajal kekuatan Singapura. Kemudian pada 8 Desember Indonesia akan ditantang Filipina. Dan terakhir dalam fase grup C, Indonesia akan bertemu Myanmar pada 12 Desember 2025. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri telah menetapkan 23 pemain yang akan berlaga di SEA Games 2025 di Thailand. Proses seleksi berlangsung ketat melalui beberapa tahap pemusatan latihan, uji coba, dan pemantauan langsung di liga domestik. Dari 23 nama yang dirilis, terdapat sejumlah pemain yang bersinar di kompetisi Liga 1 I-League, serta beberapa wajah lama yang langganan memperkuat Timnas Senior Indonesia. Pemain-pemain tersebut diantaranya adalah Rafael Strijk, Mauro Zylstra, Hoki Caraka, hingga Marcelino Ferdinand yang menjadi tumpuan di lini depan, ditambah Jens Reven dan Rahmat Arjuna yang juga bersinar bersama klub Bali United. Di sektor penjaga gawang, Indonesia mengirim 3 pemain yakni Cahya Supriyadi, Dava Fasya, dan Muhammad Ardiansyah. Sementara sektor pertahanan Garuda Muda akan diisi sejumlah nama, antara lain Frankie Misa, Robi Darwis, Raka Cahyana, Doni Tri Pamungkas, Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Dion Marks.
Adapun lini tengah diwarnai nama-nama populer seperti Ivar Jenner, Raihan Hanan, Tony Firmansyah, Ananda Raihan, Zanidin Faris, dan Rivaldo Pakpahan. Sebelum mengikuti SEA Games 2025, Garuda Muda telah melakoni laga uji coba internasional dengan melawan India dan Mali yang masing-masing bermain 2 kali di Stadion Madia Jakarta dan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Dengan bekal persiapan matang, skuad Garuda Muda diharapkan bisa menunjukkan performa terbaiknya dan kembali mengharumkan nama bangsa di SEA Games edisi kali ini. Tim nasional sepak bola Indonesia U22 telah bertolak ke Thailand pada Jumat pagi untuk berlaga di ajang SEA Games 2025. Rombongan tim berangkat melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten setelah menjalani rangkaian persiapan intensif selama beberapa pekan terakhir. Sebanyak 19 pemain bersama pelatih Indra Syafri dan staf pelatih turut dalam keberangkatan ini. Sementara 4 pemain yang merumput di luar negeri akan menyusul langsung ke Thailand pada akhir pekan ini, termasuk Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Dion Marks, dan Mauro Zylstra. Pelatih Indra Syafri memastikan persiapan skuadnya sudah matang dan siap berjuang mempertahankan gelar juara di ajang ini. Ia juga menambahkan bahwa tim kepelatihan akan fokus menyiapkan program terbaik sebelum memulai laga penyisihan grup di Chiang Mai yang menjadi lokasi diselenggarakannya cabang sepak bola di SEA Games edisi ke-33 tersebut. Kita akan siapkan priorisasi sebaik mungkin. Semoga nanti di fase grup sampai saat sekarang masih 3 pertandingan, kita bisa akan maksimal. Oleh sebab itu, semua pelatih akan berusaha menyiapkan program yang baik nanti di Chiang Mai. Perjuangan Garuda Muda di multi-event 4 tahunan ini akan dimulai lebih awal dari jadwal utama, yakni 9 Desember 2025. Rafael Strike CS akan melakoni laga perdana fase grup pada 5 Desember mendatang. Dukungan besar dari masyarakat Indonesia diharapkan menjadi motivasi besar bagi skuad Garuda Muda dalam menghadapi kompetisi regional paling bergengsi tersebut. Arema FC kembali dihadapkan pada ujian berat saat bertamu ke markas Malut United di Stadion Kiraha, Maluku Utara. Lanjutan BRI Super League ini hadir di saat kondisi tim jauh dari ideal. Lebih dari setengah pemain inti harus menyaksikan dari tribun akibat cedera dan juga akumulasi hukuman disiplin. Singo Edan datang dengan skuad yang terbatas namun tetap membawa keyakinan untuk bertahan dan mencuri poin. Di tengah situasi darurat, satu hal yang masih menjadi pegangan utama Arema FC yaitu performa tandang yang stabil. Dari 6 laga away di musim ini, Singo Edan belum sekalipun merasakan kekalahan. Rekor tersebut telah memberikan dorongan moral menjelang laga di teritori yang terkenal cukup sulit. Pola bertahan rapat dan transisi cepat menjadi kunci untuk meminimalisasi tekanan dari lawan. Setiap momen serangan balik akan menjadi senjata utama di dalam kondisi keterbatasan pilihan pemain. Sorotan terbesar tertuju pada sektor pertahanan. Absennya bek utama mereka memaksa perombakan komposisi barisan belakang. Duet di jantung pertahanan diharapkan mampu meredam agresivitas penyerang tuan rumah yang dimotori pemain berpengalaman seperti David da Silva dan juga Ciro Alves. Meski produktivitas keduanya turun, reputasi saat membawa Persib Bandung menjadi juara menjadi peringatan serius bagi Arema FC. Masalah disiplin juga menjadi pekerjaan rumah. Arema FC masih menjadi salah satu tim dengan kartu merah terbanyak di liga dan hanya di bawah Persijap Jepara. Kondisi tersebut membuat rotasi terpaksa terus terjadi di setiap pekannya. Target utama di Ternate adalah bermain lebih tenang, mengurangi pelanggaran tak perlu, dan menjaga organisasi pertahanan selama 90 menit. Arema FC juga membawa modal mental dari laga derby Jawa Timur terakhir mereka kontra Persebaya. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi suntikan semangat bagi para pemain pelapis. Dalam kondisi yang tidak ideal, hasil seri atau kemenangan akan menjadi pesan kuat bahwa Singo Edan masih mampu bertahan di tengah badai. Karir gemilang atlet angkat besi kebanggaan tanah air Rizky Juniansyah kini resmi memasuki babak baru setelah mengemban tugas sebagai perwira TNI yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Bersama 50 perwira muda lainnya dalam upacara yang berlangsung di Gor Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Keberhasilan Rizky dalam dunia olahraga prestasi mendapatkan apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Rizky Juniansyah sebagai atlet yang konsisten mengharumkan nama Indonesia dan layak mendapatkan penghargaan negara melalui kesempatan mengabdi sebagai perwira TNI. Kini Rizky menyandang pangkat Letnan 2 TNI setelah melalui seleksi serta pendidikan militer. Setelah meraih medali emas pada Olimpiade Paris 2024, ia kembali mempertegas dominasinya di tingkat internasional melalui penampilan gemilang pada IWF World Championship 2025 di Norwegia dengan meraih 2 medali emas dan 1 perunggu. Bertanding di kelas 79 kg putra, ia mencatat angkatan total 361 kg untuk meraih emas. Kemudian menambah emas kedua melalui clean and jerk 204 kg serta perunggu dari angkatan snatch 157 kg. Raihan tersebut menjadikannya atlet Indonesia paling berprestasi sekaligus menyumbang medali terbanyak bagi kontingen merah putih yang menutup kejuaraan dengan 2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Dengan resmi bergabungnya Rizky Juniansyah ke dalam keluarga besar TNI, hadir semangat baru bagi pembinaan olahraga nasional. Kiprah dan dedikasinya diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berprestasi serta memberi kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, baik di arena olahraga dunia maupun dalam pengabdiannya sebagai prajurit TNI. 5 atlet putri arung jeram kota Surabaya menjalani latihan akhir di sungai kawasan Nginden, Surabaya. Jelang bertolak ke Malaysia untuk mengikuti World Rafting Championship 2025 tanggal 1 Desember hingga 7 Desember 2025 mendatang, serta diikuti 30 negara lainnya. World Rafting Championship adalah kejuaraan paling bergengsi yang diselenggarakan induk olahraga arung jeram dunia, atau International Rafting Federation. Dalam kejuaraan tersebut, para atlet yang dimotori Federasi Arung Jeram Indonesia Surabaya itu optimis bisa membawa pulang medali emas. 5 atlet putri arung jeram Surabaya itu terus mematangkan teknik dan taktik. Mereka akan turun di 4 nomor junior putri. Di antaranya sprint, head to head, down river race, dan slalom. World Rafting Championship 2025 akan digelar di Sungai Kampar, Gopeng, Malaysia. Menurut Ridwan Susanto, pelatih arung jeram Surabaya, tim putri ini merupakan satu dari beberapa tim Indonesia yang memiliki tiket menuju kejuaraan dunia tersebut. Para atlet sebelumnya meraih medali emas di Kejurnas di Jakarta. Jadi tim ini sudah disiapkan sejak lama, sejak beberapa bulan, ya hampir mungkin juga dari setahun, karena teman-teman ini juga sudah ikut kompetisi beberapa event yang lalu, sudah dari 2 tahun mungkin 1 tahun ini, dan setengah tahun ini juga persiapan untuk anak-anak untuk berangkat ke kejuaraan dunia. Jadi targetnya semoga bisa yang terbaik, ya semoga bisa 4 nomor yang diikuti bisa emas semua. Jadi nanti kita fokus ke tekniknya slalom. World Rafting Championship 2025 tersebut terdapat 4 tim Jawa Timur yang mewakili Indonesia. Di antaranya junior putra dan putri dari Kabupaten Lumajang dan Kota Surabaya, serta yacht putra dan putri dari Kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman kalian.